Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dan senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selaku khatib, senantiasa kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk meningkatkan bekal kita tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa waktu bergulir, waktu berjalan dengan cepat. Pada bulan yang lalu kita telah melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, dan sekarang kita berada pada bulan Sya'ban. Pada pertengahan bulan Sya'ban, waktu begitu cepat berjalan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ayyaman ma'dudat. Bulan Ramadan adalah hari-hari yang begitu singkat, tidak begitu lama. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya beruntunglah orang-orang yang telah diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana dia melakukan, memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan merugilah bagi orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, rajima anfun rajulun adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh merugi orang-orang yang telah diberikan pertemuan oleh Allah dengan bulan Ramadan, namun dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan telah berlalu dan sekarang kita berada pada bulan Sya'ban. Apa amalan-amalan yang perlu kita lakukan pada bulan Syawal? Apa amalan-amalan yang kita sekarang berada pada bulan Syawal? Di antara amalan tersebut adalah bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa kita bersyukur? Kita bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Karena betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak sempat berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, Allah mengingatkan dalam Al-Quranul Karim, tatkala hamba-hambanya menyelesaikan bulan Ramadan, agar mereka bertakbir memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan dan kalian bertakbir memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Agar kenapa? La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Tentunya kita bersyukur kepada Allah bukan sekedar dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur dengan meyakini bahwasanya semua nikmat datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan ibadah puasa. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita
agar senantiasa kita memuji Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bertasbih pada saat kita menyelesaikan ibadah puasa. Demikian juga di antara amalan yang dilakukan setelah kita melakukan ibadah siam pada bulan Ramadan, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Walaupun kita sudah melakukan ibadah puasa, membaca Al-Qur'anul Karim, melakukan qiyamul lail, namun kita dituntut untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu amalan kita yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang yang bisa dijamin amalannya kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa taala mensifati hamba-hambanya yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung malam sebelum salat subuh. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Demikian juga Nabi kita alaihi salatu wassalam, selesai salat beliau selalu membaca istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau telah dijamin oleh Allah dengan surga, dijamin oleh Allah pasti diterima amalnya, lantas bagaimana dengan kita? Tentu lebih utama bagi kita untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, termasuk di antara hal yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Syawal, amalan yang kita dianjurkan adalah kita yaitu senantiasa mengambil ibrah. Kita mengambil ibrah pelajaran dari bulan Ramadan. Pelajaran apa bisa kita ambil? Berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan minum, bukan hanya sekedar menahan haus dan dahaga, namun bagaimana kita mengambil pelajaran pada bulan Ramadan yang telah kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan sebagai madrasah tarbiyah untuk mentarbiyah kita, menggembleng kita agar kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dalam bulan Ramadan. Dan Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, di antara tujuannya adalah untuk bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kenapa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah taala. Demikian juga di antara amalan yang kita dianjurkan untuk kita lakukan pada bulan Syawal adalah memperbanyak doa. Siapa yang menyangka amalan kita pada bulan Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada seorang pun di antara hamba Allah melainkan Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga kita senantiasa berdoa kepada Allah pada bulan Syawal ini agar amalan yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum satu sama lain tatkala mereka selesai salat Id, ketika mereka berjumpa, mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan amalan kalian. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu yang mustajabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan. Nabi saja alaihi salatu wassalam yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yang pasti terima amalnya, senantiasa beliau berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala. Di antara doa yang sering diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat
rezeki yang baik, dan di antaranya adalah wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima di sisi Allah tabaraka wa taala. Jamaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil huda wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah taala. Yang kelima, termasuk di antara perkara yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Syawal adalah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan puasa Ramadan. Berpuasa bukan hanya pada bulan Ramadan. Mengenal Allah bukan hanya pada bulan Ramadan. Melakukan ibadah salat dan tilawatul Quran bukan hanya pada bulan Ramadan. Namun kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, terus beribadah kepada Allah sampai datang kematian menjemput kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai datang kematian. Senantiasa kita memohon kepada Allah agar Allah menetapkan hati-hati kita untuk istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Ramadan yang hanya mengingat Allah pada bulan Ramadan, namun setelah selesai bulan Ramadan kita tidak membaca Al-Quran, kita tidak melakukan qiyamul lail, salat malam. Maka hendaknya kita senantiasa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sebagai penutup khutbah ini, bahwasanya masih ada satu amalan yang kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada bulan Syawal, yaitu melakukan puasa 6 hari pada bulan Syawal yang pahalanya sangat besar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan kemudian dia iringi dengan 6 hari puasa pada bulan Syawal, pahalanya sama seperti dia melakukan puasa selama setahun. Sungguh sangat besar pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melanjutkan puasa setelah Ramadan dengan puasa Syawal. Maka kami mengingatkan kepada jamaah yang belum melakukan puasa Syawal, hendaknya mengamalkan sunnah Nabi SAW untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Syawal. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Tabaraka wa taala yang diberkahi baik dalam waktu, umur kita, keluarga kita, dan semoga Allah Tabaraka wa taala memberikan kepada kita istiqamah, memberikan kepada kita iman dan taqwa agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian menjemput kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا